Dan pemirsa sudah bersama saya Mas Bima Yudhistira, peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Selamat sore Mas Bima. Selamat sore. Iya Mas Bima, ini Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia sudah dengan pola V-shape saat ini. Apakah benar demikian? Sebenarnya kalau bentuknya huruf V artinya kita sebenarnya sudah positif nih di kuartal pertama 2021. Tapi sepertinya antara pilihannya bukan V tapi antara huruf U di mana ekornya agak sedikit landai ya. Artinya butuh waktu untuk pemulihan kembali ke 5% atau kita berbentuk huruf K. Saya kira sekarang banyak yang melihat perekonomian secara global, termasuk mungkin Amerika dan Indonesia, itu hurufnya adalah huruf K. Huruf K ini yang dimaksud adalah ada sektor yang pemulihannya cepat ya, ujungnya ke atas. Ini sektor seperti informasi telekomunikasi, ekonomi digital, kemudian komoditas, pertanian, pertambangan. Sementara ada sektor yang sepertinya butuh waktu sangat lama, bahkan sekarang makin menurun. Salah satunya adalah sektor pariwisata, perhotelan, restoran, masih ada PPKM mikro diperpanjang, kemudian juga cuti dipotong. Jadi daya beli masyarakat masih rendah, ini membuat hurufnya menjadi K. Jadi ada yang berharap bahkan kalau pandemi bisa berlanjut terus akan ada perubahan gaya hidup yang lebih ke digital. Ini startup e-commerce, fintech itu justru kebanjiran order. Itu naiknya cukup tajam sekali. Sementara ada yang memang pemulihannya sangat lambat bahkan turun. Ini artinya kesenjangannya cukup besar begitu ya Mas Bima ya? Betul ya, jadi mereka yang sekarang masuk beradaptasi ke ekonomi digital, ke sektor pertanian, perkebunan, orientasi ekspor, ini relatif diuntungkan dengan situasi saat ini. Tapi kalau mereka yang bekerja di sektor pariwisata, ya kita lihat banyak di daerah Jogja, Jawa Tengah, Jakarta, hotel-hotel dijual dengan harga diskon ya. Bukan hanya kamarnya yang dijual, tapi seluruh hotel dan asetnya dijual dengan harga sangat murah. Ini karena mereka melihat sektor terkait pariwisata atau terkait dengan transportasi agak panjang pemulihannya. Kalau begitu bagaimana caranya agar bisa mendorong sektor-sektor tersebut agar bisa pulih dengan lebih cepat? Untuk sektor-sektor yang memang pemulihannya agak lambat ya, mau tidak mau memang masih menunggu vaksinasi. Nah ini vaksinasi kalau dikejar lebih cepat, khususnya vaksinasi yang memang akan menyasar tahap 3, tahap 4, harapannya memang ada kepercayaan masyarakat yang kembali meningkat ya. Yang kedua ya sekarang dibantu dulu berarti sektor-sektor seperti pariwisata, perhotelan, restoran yang terpukul cukup panjang, ini paling cepat dibantu dulu pekerjaannya agar tidak menjadi miskin atau terpukul daya belinya cukup dalam, dia harus diberi bantuan subsidi upah. Nah ini sayangnya bantuan subsidi upahnya nggak dilanjutkan di 2021. Justru yang dilanjutkan adalah kartu prakerja nih gelombang 14 ya, mau gelombang 14. Jadi sebaiknya memang sekarang fokus dulu memberikan perlindungan kepada pekerja di sektor yang rentan ini. Dan itu kalau dari sisi pemerintah, kalau dari sisi pekerjanya sendiri atau dari sisi pelaku industrinya apa yang harus dilakukan? Ya, untuk subsektor tertentu di perhotelan misalnya ada inovasi-inovasi yang muncul justru dalam kondisi yang mendesak. Memang ini masih sedikit, tetapi salah satu yang muncul adalah staycation. Jadi staycation salah satu fenomena menarik di mana hotel ada yang masih bisa bertahan, dia memberikan paket misalnya work from hotel bagi para pekerja kantoran yang terpaksa bekerja tadinya di rumah, sekarang di kamar hotel misalnya dengan beberapa fasilitas. Atau ada juga berlibur bersama keluarga inti di hotel yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Itu salah satu inovasi yang muncul. Kemudian bagi para pekerja ya sekarang mau tidak mau di sektor yang menurun, dia harus bisa untuk memutar cara untuk punya bisnis sampingan. Ada yang kemudian punya warung, ada yang punya kemudian jadi ojek online, ada juga yang berjualan makanan minuman secara online ya. Itu untuk mereka bisa bertahan. Jadi harus ada kreativitas dan inovasi. Iya, bukankah saat ini pemerintah juga sudah memberikan bantuan berupa seperti misalnya penderita COVID-19 ini juga ditempatkan di hotel-hotel, tentunya hotel-hotel tersebut kan mendapatkan bantuan juga dari pemerintah, kemudian juga pemerintah sudah mendorong sport tourism begitu. Apakah ini tidak bisa membantu untuk lebih cepat meningkat?
Ya, ini yang saya pada waktu itu coba mengkritisi ya. Satu hal memang positif, membantu hotel agar okupansi kamarnya itu bisa meningkat lah setidaknya. Karena dengan adanya pasien COVID yang diisolasi secara mandiri, ya hotel masih bisa tertolong. Hmm. Tetapi ada satu catatan juga, untuk melakukan rebranding, jangan sampai kemudian hotel yang dijadikan tempat isolasi mandiri itu dianggap sebagai hotel yang kurang baik bagi kesehatan untuk Hmm. tamu-tamu yang non pasien. Nah, di sini tantangannya nih. Karena ada kejadian juga ketika diberitahu, oh ini hotelnya ternyata buat isolasi mandiri, ya udah deh saya cancel. Nah, Ya, jadi ini yang harus diperhatikan juga ya. Artinya ini kan temporer ya. ya, Tidak jangan bisa sampai dampaknya kemudian malah jadi terus-terus. kontraproduktif ya. Betul, Hmm. betul. Dan ini sebelumnya kan Indonesia pada akhir sekitar kuartal akhir di tahun 2020 ini sempat dikatakan akan membentuk kurva dengan huruf U atau U-shape begitu ya. Sementara pemerintah baru-baru ini mengeluarkan pernyataan bahwa saat ini Indonesia sudah mulai ke V-shape. Ini apa yang menyebabkan pemerintah begitu optimis? Ya, sebenarnya pemerintah cukup pede ya untuk membangun optimisme, salah satunya karena ada beberapa indikator ya. Misalkan tadi harga komoditas mulai naik, sementara banyak lapangan kerja bergantung dari komoditas. Yang Hmm. kedua adalah memang sebelumnya ada indikasi bulan Januari industri manufaktur itu mulai naik. Artinya ada produksi permintaan bahan baku yang lebih baik. Kemudian juga melihat indeks keyakinan konsumen bulan Februari ada kenaikan tipis. Nah, tapi kalau kita cermati sebenarnya indeks keyakinan konsumen itu meningkat tipis itu ada di kelompok pengeluaran 1 sampai 3 juta rupiah per bulan. Ini artinya kelompok yang paling bawah. Apakah dia mulai optimis ya karena ada bantuan sosial pemerintah? Tapi kan kita nggak bisa berharap bantuan sosial berjalan terus nih. Apalagi kan bantuan subsidi upahnya juga dihentikan ya. Ada Hmm. banyak bantuan perlindungan sosial yang berhenti dialihkan ke belanja infrastruktur, belanja lainnya. Nah, apakah ini bisa bertahan lama keyakinan konsumen? Sementara ada satu hal yang saya agak berbeda, saya melihatnya andaikan konsumen pun mulai berbelanja, dia akan dihadapi dengan inflasi pangan. Sekarang ini 1 bulan jelang Ramadan, tekanan inflasi pangannya beberapa komoditas seperti cabai rawit, daging sapi, Hmm. bawang putih ini juga masih tinggi ya tekanannya. Di samping itu juga ada pelemahan nilai tukar rupiah nih. Sekarang rupiah sudah 14.300 lebih. Jadi ini bisa meningkatkan biaya impor bahan pangan dan dampaknya ke daya beli masyarakat juga. Ini kira-kira akan membuat nantinya seperti apa proyeksi untuk pemulihan ekonomi sendiri? Ya, kemungkinan besar bentuknya adalah huruf K tadi. Jadi kita melihat ada sektor yang quote unquote dia akan happy dengan adanya resesi berkepanjangan atau pandemi yang belum selesai, justru dia happy karena transaksi e-commerce-nya naik cukup tinggi. Fintech juga diuntungkan, bank digital diuntungkan, tetapi tadi ada huruf K yang di bawah ini yang artinya dia memang butuh pertolongan karena resesinya semakin dalam. Kira-kira Bahkan berapa lama ya, sampai sektor-sektor industri yang kurvanya menurun ini akan bisa setidaknya tidak usah melambung meningkat begitu, tapi setidaknya cukup stabil? ya bertahan untuk tumbuh positif ya, misalkan di sektor transportasi. Itu semua bergantung sebenarnya tergantung dari kecepatan vaksinasi. Kita melihat juga ada berita positif soal kasus hariannya sudah mulai turun ya. Jadi itu satu prestasi, tetapi memang paling penting lagi adalah bagaimana memompa kembali mobilitas masyarakat. Ketika pandemi memang sudah turun, PR berikutnya ya memang harus memompa kelas menengah atas nih. Karena kelas menengah atas sekarang masih menabung, menyimpan uangnya di bank atau main saham ya atau di pasar finansial. Jadi kita butuh likuiditas yang lebih besar juga dari bank untuk mensuplai pinjaman kepada sektor-sektor real sehingga masyarakat belanja, usahanya kemudian berputar. Nah, ini salah satu tantangan sehingga kita bisa melihat kurva K ini akan berubah lah. Setidaknya menjadi kurva U ya, di mana pemulihannya bersama-sama semua sektor. Apakah sektor-sektor yang peningkatannya cukup tajam seperti bidang e-commerce, fintech dan sebagainya ini bisa memberikan bantuan kepada sektor-sektor yang menurun tadi itu? Ini tergantung karena kita menemukan data bahwa hanya 26% barang yang ditransaksikan di internet
atau e-commerce itu adalah barang konten lokal. Hmm. Artinya 74% dari total barang yang kita beli di platform online itu adalah barang impor. Artinya semakin besar pergerakan dari platform e-commerce-nya belum tentu juga dia akan mendorong UMKM. Toh hanya UMKM 13% yang sudah bergabung ke dalam digitalisasi, sisanya masih manual. Nah, artinya ini kita harus lakukan regulasi juga. Bagaimana pertumbuhan e-commerce juga seiring sejalan dengan kenaikan produktivitas industri dalam negeri, bukan impor yang malah diuntungkan. Hmm. Jadi saat ini memang menurut pengamatan atau analisa Anda saat ini kurvanya adalah berbentuk huruf K, bukan huruf V seperti yang diklaim oleh pemerintah saat ini, begitu ya? Betul, bukan ya. Kalau kita melihat di beda persektoral bentuknya lebih ke huruf K. Ini bukankah nanti kesalahan analisa ataupun mungkin analisa yang terlalu optimis ini akibatnya akan seperti apa? Ya, sebenarnya kita sudah peringatkan kepada pemerintah bahwa membuat proyeksi atau analisa itu memang harus betul-betul sesuai dengan kondisi real ya. Meskipun kami juga memahami pemerintah biasanya memberikan proyeksi yang cukup optimis tujuannya untuk berpengaruh terhadap sentimen di pasar. Ya. Sehingga nilai tukar rupiah terjaga ya kan, optimisme itu. Tetapi optimisme juga harus ada dasarnya kira-kira seperti itu. Nah, jadi jangan sampai optimisme tetapi pelaku usaha pada intinya melihat kok penjualan masih lambat ya, kok masyarakat masih menahan untuk belanja. Nah, ini ya, jangan sampai terjadi mismatch antara ekspektasi dengan realita sehingga yang terjadi justru blunder ya terhadap perekonomian. Baik, baik Mas Bima, nanti ini tentunya kan akan harus terus didorong oleh pemerintah begitu ya, secara psikologis harus membangun suasana ataupun optimisme yang positif begitu ya, kondisi psikologis yang positif agar bisa mendorong perekonomian dalam negeri tentunya. Makanya akhirnya dibuatlah mungkin pernyataan atau klaim seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar realitanya bisa sesuai dengan klaim yang dikatakan saat ini bahwa pola pemulihan ekonomi kita menjadi sudah mulai berbentuk V-shape ini? Nanti kita akan bahas, tetapi kita harus jeda dulu Mas Bima. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.